pembelajaran di Basic Nursing Science ya. Kemarin sudah belajar apa saja dengan Bu Yo dan Bu Siswani? Helmin, protozoa, sama yang serangga apa? Insektisida berarti ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar dengan saya terkait adaptasi sel, jejak sel, dan penuaan sel. Oke. Kalau kita melihat di slide saya ini, kira-kira ini gambar apa ya? sel Pak. Sel ya. Sel apa? Hewan. Sel hewan. Hewan ya. Oke, jadi nanti kita akan lebih belajar terkait ini ya, terkait sel tersebut ya. Jadi bagaimana ketika sel beradaptasi, ketika ada selesai jelas ya? Suaranya jelas? Jelas Pak. Jadi kita akan belajar terkait adaptasi sel, terus juga jejas pada sel serta penuaan pada sel ya. Nanti kenapa harus dipelajari? Karena beberapa penyakit nanti akan berhubungan dengan sel ya. Jadi kita akan belajar terkait bagaimana adaptasi sel pada tubuh kita, terus bagaimana kalau seandainya ada jejas pada sel serta bagaimana kalau sel mengalami penuaan ya. Oke, slide berikutnya. Oh, nggak ada. Nah, jadi kita akan belajar pertama adalah karakteristik bereproduksi, tumbuh, melakukan metabolisme, serta melakukan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal. Jadi ketika ada suatu rangsangan, itu tubuh akan melakukan adaptasi. Baik itu adaptasinya yang sifatnya akan merubah di bagian dalam, ataupun adaptasi yang nanti akan melakukan di daerah luar. Seperti itu. Nah, aktivitas sel sendiri akan menyesuaikan dengan kehidupannya ya, dari sisa metabolisme. Dia bisa melakukan asimilasi, dia bisa melakukan bernafas, juga bergerak, mencerna, mensintesa, berespon, dan ingesti. Jadi ini beberapa kegiatan-kegiatan sel yang nanti akan kalian pahami dan ketahui. Nah, kalau kita bicara sel, berarti tadi ya sudah kita breakdown dari sel itu. Kalau kita bicara sel, berarti kita akan bicara yang namanya sitoplasma. Sitoplasma itu cairan yang ada dalam sel. Terus juga kita bicara bagian membran sel, ada membran inti, ada nukleus, ada nukleoli. Jadi masing-masing sel ini harus kalian pahami ya, karena di membran sel ini biasanya strukturnya elastis yang sangat tipis, tadi lipid dan terdapat lipid dan protein. Jadi yang melindungi sel-sel ini adalah lipid dan protein, lemak dan protein ya, dan dia fungsinya sebagai penyaring yang selektif zat-zat tertentu ya, memberikan bentuk sel ya, melekat pada sel lain dan dapat bekerja sebagai pintu gerbang dari dan sel yang ya. Jadi sel itu nanti bisa masukkan cairan atau bisa mengeluarkan cairan tergantung dari membran ini tadi. Membran ini yang akan menyeleksi apakah bisa masuk apakah tidak. Yang selanjutnya adalah membran inti, di mana membran inti merupakan dua membran yang saling mengelilingi ya. Pada kedua membran yang bersatu merupakan tempat yang permeabel ya, sehingga hampir semua zat yang larut dapat bergerak antara cairan inti dan sitoplasma. Tadi saya sampaikan bahwa sitoplasma ini adalah cairan yang ada dalam sel. Ya, tapi sitoplasma ini juga bisa menerima nih, karena tadi ya cairan lapisan semipermeabel. Terus saya jelas nggak sih ini? Jelas Pak. Jelas Pak. Ada muter-muter di laptop saya. Nah, jadi cara ini bisa bertambah. Karena kok bisa bertambah sih Pak? Karena tadi nih, di lapisan membran sel tadi kan lapisannya terdiri dari lipid dan dari protein, dan dia bisa menyeleksi nih. Tapi secara serta-merta dia bisa masuk nih ke dalam sitoplasma ini, sehingga cairan dalam sel itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah kompleks Golgi. Ya,
Ya, berhubungan dengan RE atau retikulum endoplasma berfungsi memproses senyawa yang ditransfer dari RE kemudian disekresikan. Jadi nanti ketika ada cairan yang masuk atau benda yang masuk, dia akan disekresikan oleh retikula endoplasma. Seperti itu. Nah, jadi ini struktur fisik sel yang terorganisir. Jadi kalau nanti di dalam soal Anda sebutkan struktur fisik sel, berarti kalian harus bisa menyebutkan ke 5 bagian ini ya. Ada dari mulai sitoplasma, nukleoli, membran sel, nukleus, dan sampai dengan membran inti. Nah, ini retikulum endoplasma ya. Tadi struktur sel dari retikulum endoplasma ada yang granular dan ada yang agranular. Nah, biasanya kalau yang granular pada permukaannya melekat ribosom atau biasa kita juga yang mengandung RNA ya, yang isinya adalah sintesa protein. Tapi ada juga RE yang agranular. Kalau yang disebut juga RE granular berarti nanti dia akan di dalam selnya itu ada yang kayak dot-dot gitu loh. Bintik-bintik seperti itu. Tapi kalau yang RE agranular dia tidak memiliki ribosom. Nah, biasanya dia berfungsi untuk mensintesa lipid dan juga untuk melakukan enzimatik sel. Yang selanjutnya adalah sitoplasma. Ya, tadi sitoplasma seperti saya sampaikan bahwa dia merupakan bagian cairan yang mengandung struktur organel sel. Yang tadi protein yang terdapat dalam cairan tersebut. Ya, jadi dalam sitoplasma itu mengandung apa saja sih? Mengandung elektrolit, mengandung glukosa, ada juga kolesterol dan sebagainya. Ya, dan itu biasanya menjadi cairan untuk bagian sel tersebut. Yang selanjutnya ada juga mitokondria. Ya, mitokondria biasanya berfungsi untuk energi dalam sel. Ya, karena kita tahu bahwa ada proses yang namanya proses oksidasi atau katabolisme atau juga respirasi sel. Juga ada yang disebut juga dengan lisosom, ya, adalah bungkusan enzim pencernaan yang terikat membran merupakan organ pencernaan sel. Jadi lisosom inilah yang berfungsi sebagai organ pencernaan sel. Juga ada setriol, ya, setriol itu merupakan struktur silindris. Jadi kalau kita lihat dalam sel dalam bentuk mikroskopik, kita lihat ada bentuk silindris, namanya itu sentriol, ya, yang berfungsi sebagai pembelahan sel, ya. Kita tahu bahwa nanti ada pembelahan sel ya. Juga ada inti, adalah pusat pengawasan atau pengetahuan sel mengandung DNA, disebut juga gen atau genetik. Jadi nanti akan ada informasi-informasi itu di sinilah. Yang selanjutnya ada nukleoli, ya, struktur protein yang sederhana mengandung banyak sekali RNA dan jumlahnya dapat 1 atau lebih. Dan jadi dalam satu sel itu bisa ada 1 sel nukleoli atau bisa lebih, ya. Nah, tadi disampaikan bahwa bagaimana nih kalau seandainya saya mengalami injury, ya. Jadi apa namanya, mekanisme bagaimana terjadinya injury atau jejas. Jadi ketika kita bisa ini ya, kita tambahkan lagi kata-katanya. Kalau kalian mendengarkan jejas berarti sama dengan injury, ya, seperti itu. Nah, seperti apa sih kondisi jejas tersebut gitu kan ya? Jejas itu atau injury biasanya terjadi terhadap rangsangan sel hingga terjadi perubahan fungsi dan bentuk sel. Ya, pada intinya ya, sel itu dalam kondisi normal atau homeostatis, dia bisa mengalami kondisi yang namanya stres. Ya, stres itu contohnya bagaimana? Misalnya akibat kekurangan dari nutrisi, sehingga kebutuhan dalam sel itu meningkat. Otomatis ketika dia mengalami gangguan, tubuh akan melakukan adaptasi. Ya, adaptasinya itu, nah, adaptasi ini bisa baik atau bisa buruk. Tapi kalau seandainya sel itu tidak bisa beradaptasi, ia tidak mampu beradaptasi, makanya akan timbul yang namanya jejas sel atau selnya menjadi injury sehingga akan menimbulkan kematian. Atau sel homeostatis normal ini bisa juga kena rangsangan dari luar, ya, stimulus-stimulus yang membahayakan, misalnya ada zat kimia atau zat asing yang mengenai bagian sel, sehingga sel itu tidak bisa berkembang, sehingga itu pun bisa yang namanya kondisinya jejas juga. Jadi ini
segitiga ini sangat saling berhubungan. Ketika sel mengalami kondisi stres atau ada peningkatan kebutuhan dalam asupan nutrisi dan tidak bisa diadaptasi atau tidak bisa diberikan kebutuhan secara maksimal, dia harus bisa beradaptasi. Tapi ketika sel tidak beradaptasi, kondisi terburuknya adalah sel akan mengalami kematian. Seperti itu. Nah, kondisi seperti ini disebut adalah kondisi jejak sel atau selnya menjadi terluka atau menjadi injury. Ya. Nah, mekanisme sel jejas pertama adalah respons seluler terhadap stimulus yang berbahaya tergantung pada tipe jejasnya. Ya, jadi kita lihat apakah jejasnya sangat parah, apakah tidak. Contoh misalnya saat bagian tubuh yang tergores, ya, tergores. Nah, itu atau terpapar panas misalnya, kita melakukan berjemur di terik matahari. Pak, kan boleh Pak berjemur, boleh, tapi di waktu yang mana yang boleh berjemurnya, ya? Karena untuk mengaktifasi vitamin D itu harus ada paparan sinar matahari UV. Tapi itu waktunya di pagi hari sebelum jam 9 pagi. Tapi kalau seandainya kita berjemur di tengah terik matahari, itu yang akan membuat perubahan komponen sel. Ya, makanya kenapa suka ada hiperpigmentasi atau menjadi kemerahan, ya, itu adalah ada perubahan sel. Ya, nah ketika kita terpapar panas, berarti tipe jejasnya adalah apa? Tipe yang terpapar panas. Ketika terpapar panas, yang otomatis yang harusnya sel itu bisa beradaptasi, ya, karena terlampau lama durasinya terpapar panasnya, sehingga terjadilah malformasi dari bentuk sel. Ya, misalnya ketika ada yang awalnya kulit kita putih menjadi hitam akibat terbakar atau bahkan menjadi kemerahan, itu adalah salah satu perubahan. Ya, nah tubuh biasanya ketika ada perubahan tersebut akan mengalami proses adaptasi, ya. Tapi ketika adaptasi itu tidak berjalan lancar, dia akan timbul yang namanya masuklah ke kondisi jejak sel tadi, seperti itu. Nah, toksin berdosis rendah atau iskemik berdurasi singkat bisa menimbulkan jejak sel yang reversibel, sedangkan toksin berdosis lebih tinggi atau iskemia dalam waktu yang lebih lama akan menyebabkan jejak sel dan yang irreversibel dan kematian sel. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mengalami paparan atau pajanan panas yang ringan, itu mungkin sel-selnya bisa beradaptasi, makanya tidak mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Atau kita bisa sebut jejak sel yang sifatnya reversible. Artinya rusaknya tidak secara menyeluruh. Tapi kalau seandainya sel itu terpapar atau terpajan panas misalnya, ya, secara berlangsung lama, dia akan mengalami jejak sel yang irreversible. Nah, konsekuensi sel terpapar yang irreversible, dia akan mengalami kematian. Pertama akan mengalami perubahan struktur dulu, lalu akan mengalami kematian. Dari kematian itu kita akan mengalami jejak sel tadi, ya, sehingga sel itu menjadi mati, ya. Nah, akibat jejak sel bergantung pada tipe, status, dan kemampuan adaptasi mengalami jejak tadi, ya. Jadi tahapan-tahapannya sel tubuh itu bisa beradaptasi berapa lama sih? Misalnya kalau misalnya bagian kulit terpaparnya berapa lama paling maksimalnya, gitu. Jadi sel bisa mengalami jejak tergantung tadi tipenya, statusnya, dan kemampuan adaptasi sel yang mengalami kejejak tersebut, ya. Jejak yang sama mempunyai dampak yang sangat berbeda-beda bergantung pada tipe selnya. Nah, misalnya otot lurik skelet atau bagian tulang, ya, di tungkai mengakomodasi iskemik komplit selama 2-3 jam tanpa terjadi jejak irreversible. Sedangkan otot jantung akan mati hanya dalam 8 sampai dengan 9 menit. Nah, tadi, ya, makanya tadi organ-organ tersebut tergantung selnya di mana tempatnya. Nah, kalau itu berada di otot jantung, ya, contoh misalnya jantung itu kan berfungsi sebagai pemompa, ya, memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika otot jantung itu tidak mendapatkan asupan nutrisi, tidak mendapatkan asupan oksigen yang baik, ya, tadi di sini nih, kondisinya pertama akan mengalami
irreversible dulu. Dia akan mengurangi fungsinya melakukan kontraksi. Ya, karena kan jantung kan berfungsi berkontraksi ya, apalagi di miokard atau di otot jantung. Dia akan melakukan kontraksi relaksasi. Kontraksi relaksasi ini ya, karena adanya apa? Karena ada tadi asupan nutrisi dan asupan oksigen yang adekuat. Nah, tapi apa jadinya kalau terjadi misalnya asupan oksigen dan nutrisinya tidak adekuat, mungkin kontraksinya akan berjalan, tapi akan lemah. Ya, yang awalnya normal misalnya 80-100 kali per menit, akibat adanya kekurangan oksigen dan nutrisi, dia mengalami kondisi penurunan detak jantung atau apa namanya, kalau detak jantung namanya bradikardi ya. Jadi less than 80 kali per menit ya. Dari mulai berkurang denyutan jantungnya, dia akan mulai akan menjadi fail atau kegagalan ya. Makanya timbul yang namanya penyakit congestive heart failure ya, gangguan gagal jantung ya. Dari situ kalau semakin lama tidak dipenuhi oksigennya, akan timbul yang namanya iskemik. Apa itu iskemik? Kekurangan oksigen dalam darah ya, dalam jaringan. Apa sih manifestasinya kalau iskemik itu? Timbul yang namanya sakit jantung. Pernah nggak kalian lihat di film-film sinetron FTV Indosiar gitu kan? Gini, aduh sakit jantung, sakit dada. Pernah ya? Nah, itu namanya iskemik. Sakit dada itu namanya angina pectoris. Ya, kok bisa sih Pak angina pectoris bisa sakit dada? Tadi selnya yang harusnya sel tadi mengalami atau mendapatkan asupan nutrisi dan asupan oksigen kurang, makanya sebutnya iskemia. Ya, kekurangan oksigen dalam jaringan. Ya, seperti itu. Iskemik, bukan iskemik. Ya, kalau darah. Sehingga kalau tadi untuk melakukan adaptasi ya, kita bisa bernafas. Tapi itu tidak bisa menyembuhkan. Karena apa? Tadi kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi ya. Nah, tadi disampaikan sel otot pada jantung bisa bertahan sampai 8 sampai dengan 9 menit. Nah, kalau lebih dari situ golden period-nya nggak bisa tertolong. Ya, makanya kita kalau nanti sudah belajar nih, kalian masih tingkat 1 ya. Nanti tingkat 2 itu ada yang namanya mata ajar diagnosing ya. Itu mempelajari beberapa penyakit yang ada pada tubuh kita, misalnya salah satunya di sistem kardiovaskuler. Nah, ketika kalian menangani pasien namanya cardiac arrest atau ischemic atau MCI, myocardial infarct ya. Namanya mio itu otot, kardiak adalah jantung, infark adalah kegagalan. Akibat apa? Tadi kekurangan oksigen tadi. Yang tadi harus gini kan? Kontraksi relaksasi. Karena apa? Karena ada asupan nutrisi dan oksigen yang adekuat. Tapi kalau ada kekurangan, pertama adalah sakit dada dulu. Sakit dada yang menyebar. Ya, kalau MCI itu sakit dada yang menyebar. Bukan hanya di dada saja, dia langsung ke belakang, ke rahang. Itu khas ya. Nah, itu apa obatnya? Tadi berikan oksigen yang adekuat. Karena apa tadi? Kita punya golden hours. Tadi ketika jaringan atau otot jantung tidak dipenuhi nutrisi dan oksigennya dalam waktu 8 sampai dengan 9 menit, dia akan mengalami irreversible. Ya, dan dia akan mengalami kematian jaringan. Ya, pertama akan jejas dulu. Tadi kan ada kondisi adaptasi ya, adaptable gitu loh. Tapi ketika sudah batas toleransi waktunya terlewati, dia akan mengalami infark, akan mengalami kematian sel tadi. Awalnya mungkin akibat tidak terpenuhinya oksigen dan nutrisi akan timbul adaptasi jejas, maka timbul sakit. Tapi semakin lama dibiarkan, ya, makanya kenapa kita kalau menemui pasien jantung ada yang namanya golden hours. Maka kalau kalian pernah lihat di film 911, kita harus CPR dong, ya kan? Harus CPR ya. Nah, itu buat apa? Untuk melakukan tadi, memberikan suplai oksigen kepada
Suruh tunggu agar tadi apa? Tidak infak tadi. Seperti itu. Paham ya? Jadi perhatikan, ada organ-organ tubuh yang butuh nutrisi dan oksigen secara minute by minute. Makanya kenapa nanti kalau kita belajar di IGD ya harus cepat, tepat dan akurat IGD dan ICU gitu kan ya. Kita nggak boleh cepat, tapi nggak akurat. Harus cepat, tepat, akurat. Begitu ya. Jadi perjalanan kalian masih panjang ya, ini masih basic makanya basic science of nursing. Tapi nanti saat nanti kalian masuk di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 akan lebih asik lagi belajarnya ya. Semoga kalian akan mendapatkan ucapan, oh ini yang kemarin dipelajari di BSN gitu ya. Lanjut ya. Nah, sudah ya, ini sudah jadi golden hours-nya kalau otot jantung itu 8 sampai 9 menit. Jadi kalau tadi serangan ya, sakit gitu ya. Cepat tindakannya. Makanya kalau kita lihat di data statistik bahwa angka kejadian jantung koroner atau PJK itu adalah menempati urutan pertama kematian di Indonesia. Karena apa? Tadi golden period-nya only 8 till 9 minutes gitu ya. Begitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Jelas? Halo? Ada pertanyaan? Apa sudah Tidak ada, jelas? Pak. Tidak ada, Pak. Bisa lanjut ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini adalah struktur yang akan terjadi. Proses seperti ini. Ya. Tadi ya, sel ini bentuknya adalah normal. Ya. Tadi sel itu ada apa tadi? Ada berapa? Sel itu ada dalamnya ada apa aja? Pertama ada apa? Ada membran sel. Ada membran sel ini ya. Membran inti. Membran sel ini isinya apa aja? Sitoplasma. Ada lipid dan ada protein di sini ya. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, terus di membran sel lagi ada apa lagi nih ininya? Dalam sel itu cairannya apa namanya? Nukleus. Sitoplasma Sitoplasma. ya. Terus juga ada di bagian ininya apa namanya? Inti sel ya. Inti selnya atau nukleolus ya, seperti itu. Nah, ini adalah kondisi sel. Ya. Sel itu kan ada saya sampaikan bisa mendapatkan rangsangan. Rangsangannya itu ya bisa bersifatnya fisiologis yang memang normal gitu kan ya, atau yang rangsangannya patologis yang abnormal. Dua-duanya bisa merangsang sel. Ya. Nah, ketika masuk yang fisiologis, berarti dia kan biasa-biasa aja, ya. Ini ada stimulus jejak sel, perubahan yang pertama akan jadi kerusakan biokimiawi yang mengganggu proses metabolisme. Nah, jadi kalau seandainya tadi nih, kalau tadi ada stimulus atau rangsangan yang masuk ke dalam sel, tapi itu sifatnya fisiologis yang normal, dia fine-fine aja, ya. Fine-fine aja. Tapi, what? Dia fine-fine aja, tapi ketika ada rangsangan yang sifatnya patologis, ya, struktur dalam selnya akan berubah. Ya, struktur dalam selnya akan berusaha nih melakukan apa? Melakukan yang namanya adaptasi. Ya, adaptasinya apa saja? Tadi misalnya ada perubahan vakuolar atau misalnya dikecilkan, ya, dia mengalami atrofi diciutkan atau dia mengalami hipertrofi, ya dia akan lebih lagi menciutkan lagi atau dia akan membesarkan, ya, membesarkan sel tersebut, ya, atau dia akan ketika dibesarkan otomatis kan volumenya bertambah, ya, volume bertambah itu akan timbul jaringan baru, ya, makanya kalau kita pegang, ya, di jaringan dipegang misalnya, maaf ya, kita misalnya di payudara. Ya, ketika sel itu kan ada nih di payudara nih misalnya. Ketika ada rangsangan yang sifatnya fisiologis, dia fine-fine aja. Tapi ketika ada rangsangan kimia misalnya yang tubuh harus beradaptasi, dan tubuh kan ada limitation-nya. Tadi seperti jantung ya, 8 sampai 9 menit.
Nah, ketika di bagian kelenjar payudara itu tidak bisa beradaptasi, ya, dia akan timbul yang namanya benjolan. Makanya kalau kita raba, kok ada benjolan ya. Maaf ya, kalau misalnya bukan di perempuan aja, di laki-laki pun ada. Kalau perempuan namanya seamamai, kalau laki-laki namanya ginekomastia. Ada apa, Rahayu Tami, angkat tangan? Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke. Jadi sama nih ketika ada sel, kok ada benjolan di payudara saya ya, gitu kan ya. Nah, itu kan harus dicurigai gitu kan ya. Kenapa nih kok ada benjolan gitu kan ya? Kan harusnya kan tidak ada benjolan di payudara, makanya kita curigai. Nah, semakin banyak benjolan tersebut kita harus curigai. Karena apa? Sel berarti melakukan mutasi. Ya, melakukan apa tadi? Bisa atrofi, hipertrofi, atau hiperplasi. Sehingga apa? Ketika menjadi perubahan menjadi besar, jadi neoplasma. Atau biasa disebut juga dengan tumor. Begitu ya. Ada penambahan sel. Begitupun kalau misalnya kita punya tai lalat nih. Tai lalat di sini ya, misalnya aduh ada tai lalat nih. Kecil. Kita korek. Kok gede. Kenapa nih? Tadi karena apa? Ada rangsangan. Ya, tadi rangsangannya bisa dua dong. Rangsangan bisa fisiologis, bisa patologis. Ketika rangsangan fisiologis dia fine-fine aja, nggak masalah gue gitu kan ya. Tapi ketika ada rangsangannya patologis, dia langsung nih beradaptasi. Pertama, aduh gue nggak nyaman nih adaptasi. Apa mungkin nanti digedein pembuluh darahnya atau dikecilkan, ada atrofi. Gue nggak nyaman juga nih. Biar kita bisa beradaptasi gitu kan ya. Gue tambahin aja deh jaringannya. Jadi gede seperti itu. Ya, makanya namanya disebut juga dengan neoplasma. Neo itu baru, plasma itu jaringan, ada jaringan baru. Ya, begitu ya, paham ya? Jadi itulah makanya kenapa kita kalau terjadi sesuatu ya dalam tubuh kita pasti ada yang namanya coping mechanism dulu, baik itu yang sifatnya minimal ataupun maksimal. Ya, begitu. Seperti gini deh, seperti kita kalau kita misalnya terkena menurut kalian bersin atau batuk merupakan mekanisme coping bukan? Mekanisme coping bukan menurut kalian? Mekanisme coping karena apa? Ya, karena tubuh berusaha untuk mengeluarkan. Ya. Kenapa sih harus bersin? Mungkin tadi silia itu bulu-bulu hidung ya. Silia itu nggak bisa lagi menyaring bulu-bulu partikel-partikel kecil yang bisa masuk ke dalam pernapasan kita. Makanya kita ada namanya sneezing, haji, gitu kan, seperti itu. Karena apa tadi? Partikel-partikel yang di atmosfer yang harusnya bisa masuk ke tubuh lewat hidung, lewat proses pernafasan, ya itu tidak bisa terseleksi. Sehingga ketika masuk, ada perlawanan tubuh untuk bisa melawannya. Subhanallah ya, itulah yang namanya kekuasaan Allah ya. Allah menciptakan silia untuk bisa menseleksi partikel-partikel terkecil apapun yang ada di atmosfer untuk bisa melakukan fungsinya. Nah, ketika silia tidak bisa mendeteksi dan dia masuk ke bagian pernafasan, sebelum masuk ke pernafasan bagian bawah, dibatukan dulu, haji, gitu, seperti itu. Ya, makanya dia keluar lagi sneezing tadi, seperti itu. Paham ya? Tapi apa jadinya kalau misalnya tidak katakan lewat masuk ke sel. Ternyata sel itu adalah sel yang bisa mempengaruhi organ sel. Pertama biasa aja, taunya kan sel senang tuh di bagian lembab, timbul yang namanya berkembang biak, ya, misalnya timbul yang namanya sekret timbul nanti TB paru seperti itu. Jadi banyak kali ketika sel itu tidak bisa melakukan fungsinya lagi, dia akan merusak dan selanjutnya akan mengalami kematian, akan mengalami jas dan selanjutnya akan mengalami kematian. Jadi itu tahapan-tahapannya, ya. Paham sampai di sini? Jelas ya, lanjut ya. Nah, ini adalah durasi dari injury ya. Nah, ini dibaca saja. Jadi ini dari mulai fungsi sel ya, dia akan melandai gitu kan ya sampai ke selnya
sampai ke nanti ada makro perjalanan selnya ya. Dari mulai dia reversible cell injury ya, dia masih bisa gini kesembuhan, tapi kalau seandainya sudah irreversible, dia nggak bisa hidup lagi selnya, dia akan kematian seperti itu. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini kalau kita lihat dalam sel ada bentuknya seperti ini. Nah, masing-masing ini berfungsi ketika ada rangsangan-rangsangan tadi. Ya, rangsangan apa sih? Rangsangan yang sifatnya tadi, rangsangan yang sifatnya baik fisiologis maupun yang rangsangan sifatnya patologis. Ya. Depresi ATP ini juga sama, berkurangnya sintesis ATP sering ditemukan pada jejak hipoksia ya. Tadi ya pada saat kita bicara contohnya di jantung. Ketika di otot jantung itu tidak mengalami asupan nutrisi baik itu dari nutrisi ataupun oksigen, dia akan mengalami namanya berkurangnya sintesis ATP, adenotrifosfat. Ya, sehingga mengalami yang namanya tadi ya akibat tidak terjadinya terjadi metabolisme, malah ada sampah ya, makanya terjadilah yang namanya kondisi jejak hipoksia ya, berarti kekurangan oksigen dalam jaringan ya. Apa manifestasinya? Tadi nyeri-nyeri ya, timbul nyeri ya, sehingga depresi ATP hingga kurang lebih 5 sampai dengan 10% dari kadar normal berefek tadi ya. Berkurangnya aktivitas pompa natrium pada membran plasma yang sangat tergantung pada energi, sehingga mengakibatkan akumulasi natrium di intrasel dan kalium keluar sel. Makanya pembengkakan sel dan dilatasi di retikulum endoplasma. Ya, kita ketahui bahwa di dalam sel itu ada yang namanya elektrolit. Elektrolit yang ada di dalam sel adalah natrium dan kalium. Natrium itu berfungsinya akan menarik cairan. Nah, tapi kalau seandainya pompa natrium dalam plasma itu tidak ada energinya, bagaimana dia akan bisa mengeluarkan? Ya, yang ada karena banjir natrium dalam intrasel, dia menarik yang namanya cairan di luar sel sehingga menjadi giant cell, selnya menjadi besar. Ya, seperti itu. Nah, berubahnya metabolisme energi seluler, suplai oksigen ke sel menjadi berkurang, ya, sehingga fosfolarisasi oksidatif berhenti dan sel mengandalkan glikolisis. Glikolisis itu adalah penghancuran glikogen dalam tubuh, ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Buat apa sih? Untuk melakukan metabolisme aerobik menjadi metabolisme anaerobik ya. Nah, glikolisis ini akan menghasilkan akumulasi asam laktat ya. Asam laktat ini akan menimbulkan sifatnya asam ya. Karena apa? Akan timbul yang namanya peningkatan pH atau keasaman dalam intrasel. Kan tadi ada ya. Ketika natrium tidak bisa dikeluarkan dalam intrasel, dia akan menarik cairan ke dalam sel sehingga selnya menjadi giant cell tadi. Ya. Nah, kegagalan pompa kalsium ya, sehingga masuknya kalsium ke dalam sel akan merusak beberapa komponen. Karena apa? Kalsium itu bukan berada di dalam sel, tapi berada di luar sel. Yang ada di dalam sel adalah natrium, gitu kan ya. Nah, akibat depresi ATP lama, sehingga sintesis protein pun akan menurun, sehingga terjadinya rusak organel sel, ya. Sehingga yang awalnya ada disosiasi polisom menjadi monosom saja. Nah, penurunan oksigen, penurunan glukosa akan mengakibatkan usia protein berkurang, ya. Sehingga ketika usia proteinnya berkurang, memicu respon protein tidak berbentuk, ya, sehingga kekuranganlah oksigen dan makanan, sehingga timbullah yang namanya jejas sel tersebut. Ya, nah ini ininya diagramnya gitu kan ya. Akibat iskemik nih ya, iskemik itu kan tadi nih akibat kekurangan nutrisi. Nutrisinya itu dari apa? Darah dan oksigen. Dia akan mempengaruhi namanya sel. Ini sel ya, atau di mitokondria ya. Di mana tadi mitokondria itu akan ketika dia terganggu, dia akan menurunkan oksidasinya. Akibat ada oksidasi, produksi
akan timbul tadi deplesi ATP, ya, pengurangan produksi adenotrifosfat. Akibat penurunan adenotrifosfat, ya, natrium yang harusnya akan keluar masuk, dia akan menurun pompanya, pompa natrium. Jadi secara fisiologis akibat adanya penurunan produksi depresi ATP, ada 3 mekanisme. Pertama adalah dalam sel akan ada kondisi penurunan pompa natrium. Ingat ya, ini kalau saya nanti ada soal ujian, ya, statementnya pada terjadi iskemik, apa yang terjadi pada sel, ya. Yang pertama adalah secara fisiologisnya dia akan menurunkan dulu yang namanya pompa natrium. Ingat ya, pompa natrium akan diturunkan pompanya. Yang kedua, tubuh akan melakukan peningkatan rombakan glikolisis. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, akan ada timbul efek-efek lain. Ya. Nah, akibat dari adanya penurunan pompa natrium, ya, mengakibatkan masuknya secara berlebihan kalsium ke dalam sel. Ya, sehingga bertumpuklah cairan dan natrium di dalam sel, sehingga mengakibatkan tadi di retikulum endoplasma akan mengalami swelling atau bengkak. Ya, karena apa tadi? Karena ini nih. Ya, karena ini tadi, proses ini tadi. Nah, bagaimana dengan kondisi akibat penurunan ATP? Ya, tubuh akan melakukan peningkatan rombakan atau metabolisme anaerobik glikolisis. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan glikogen dalam darah menurun. Juga pH-nya menjadi asam karena menurun. Ya, sehingga terjadilah clumping of nuklear kromatin. Ya, seperti itu. Atau efek yang ketiga, ya, akibat adanya perlukaan pada ribosom mengakibatkan sintesa pada protein pun menurun, sehingga kondisi lipid pun akan berkurang. Jadi ini adalah mekanisme dari tubuh atau sel ketika mengalami kondisi iskemia. Jadi ada berapa tahapan? Ya, ada berapa tahapan di mitokondria? 3. Ada 3. Yang pertama adanya apa? Penurunan pompa natrium. Penurunan pompa natrium. Yang kedua, Tubuh akan Tubuh melakukan meningkatkan anaerobik glikolisis. dan yang ketiga adalah efek lain. faktor-faktor lain. Nah, ketika adanya pompa natrium yang menurun akan menjadi apa? Kondisi apa? Mengakibatkan kondisi masuknya kalsium yang ada di ekstraseluler masuk ke dalam intrasel, sehingga sel mengalami giant cell, ya, atau swelling gitu, ya, seperti itu. Ya, paham ya? Jadi itu tahapan-tahapannya, ya. Lanjut ya. Nah, ini tadi kerusakan tadi, ya. Jadi ini gambarannya. Ini gambaran yang tadi di dalam bagian tadi, ya, seperti ini. Nah, tadi influx kalsium intraseluler, hilangnya homeostatis kalsium, sehingga tadi, ya, kan tadi sel itu harusnya bisa menyeimbangkan, ya. Kalau tadi kalian lihat bahwa sel bisa beradaptasi, ya. Akibat apa? Akibat tadi natrium bisa tukar position gitu, ya, tukar posisi, ya, bisa masuk bisa keluar. Tapi kalau seandainya mekanisme biokimia itu tidak terjadi, makanya akan timbul perlukaan sel atau jejas pada sel. Ya, normalnya kalsium sitosol sangat rendah, kurang dari 0,1 mikromol dibandingkan dengan kadar di ekstrasel. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa konsentrasinya itu adalah 1,3 milimol kalau di ekstrasel. Ya, tapi ketika kebanyakan kalsium di intrasel diasingkan dalam mitokondria dan RE, ya. Jadi ini siapa nih kok masuk ke rumah gue gitu kan, ya, kata si mitokondria, kata si RE itu, ya, mitokondria RE tadi. Kan harusnya bukan kamu yang masuk ke sini, harusnya siapa tadi? Natrium, ya. Natrium dan kalium gitu kan, ya. Nah, Na+ dan
K+, bukan kalsium gitu kan ya. Ini kok ada kalsium dalam sel gitu kan, seperti itu. Jadi ya, nah akibat tersebut akan timbul namanya iskemik dan toksin tertentu dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi kalsium sitosol ya. Jadi semua yang sifatnya benda asing atau aneh dia akan ditolak oleh tubuh kita ya, seperti itu. Bentar ya. Nah, inilah contoh-contohnya tadi ya. Ini kan selnya ada mitokondria, ada retikulendoplasma gitu kan ya. Ini adalah proses-prosesnya ya. Tadi harusnya ini tidak ada di dalam sel, adanya di luar sel ya. Nah, akibat adanya akumulasi radikal bebas ya dari oksigen akan mengalami apa? Akan mengalami stres ya. Akan mengalami stres. Nah, kalau terjadi stres ya, radikal bebas itu dapat merusak lipid, protein, dan asam nukleat. Ya. Efek pada permeabilitas membran melalui mekanisme difungsi mitokondria, hilangnya fosfolipid, membran, abnormalitas sitoskeletal, spesies oksigen, reaktif, produksi dari pecahan. Ya, ini kondisi-kondisinya. Nah, ini si membran nanti akan rusak nih. Rusak, tadi kan ini lapisan ini ada, di sini adalah lipid dan protein ya. Ketika lipid dan proteinnya dirusak, berarti tadi ya pengeluarannya akan bebas banget gitu kan ya, akan bebas banget ya antara ion natrium dan ion kalsium atau akan pelopornya bebas banget. Seperti itu. Ya, ini dibaca aja, ini gambar-gambaran tadi. Nah, akibat terjadinya stresor atau jejas pada sel ya, yang pertama bisa hipoksia. Berarti hipoksia itu kekurangan jaringan. Kekurangan oksigen dalam jaringan. Kekurangan oksigen dalam jaringan disebutnya hipoksia. Ya, bisa diakibatkan oleh bahan kimia atau juga ada agen-agen mikrobiologis atau agen infeksius yang mengenai agen fisik sehingga ketika terjadi atau terkena fisik dia akan mengakibatkan reaksi anafilaktik atau reaksi imunologis ya, sehingga akan mengakibatkan defek genetik ya, sehingga ketika ada genetik ya, berarti genetik itu akan, kalau kita bicara genetik, ada yang sifatnya fenotif, ada yang sifatnya genotif ya. Kalau fenotif itu yang biasa dimunculkan, yang bisa kita tampak, tapi kalau genotip biasanya itu tidak muncul ya, nggak muncul, tapi adanya di DNA ya, seperti itu ya. Jadi begitu ya. Jadi adanya defek genetik bisa menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi, sehingga apabila terjadi ketidakseimbangan nutrisi, dia akan mengalami kondisi apa nih? Kondisi penuaan. Ya, makanya ya tergantung apakah penuaan ataukah nanti nggak sesuai dengan bentuknya, itu akan sesuai dengan penampakannya nanti atau fenotipnya. Ya, seperti itu. Nah, stresor akibat jejas sel ya, yang pertama adalah hipoksia. Akibat dari apa? Hipoksia diakibatkan oleh iskemia, yaitu kehilangan pasokan darah atau hilangnya pembekalan darah karena gagal gangguan aliran darah ya. Oksigenasi tidak mencukupi, misalnya gagal jantung, paru ya, sehingga terjadi yang namanya gangguan kardiorespirasi ya, seperti itu. Yang kedua, hilangnya kemampuan darah mengangkut oksigen atau kapasitas pembawa oksigen darah, misalnya anemia atau keracunan karbon dioksida. Kenapa sih hilangnya kemampuan darah mengangkut oksigen? Itu tadi, biasanya kalau pada fase-fase anemia, Hb-nya tidak bisa mengikat oksigen. Kan harusnya
pada saat pertukaran H dan O2 di nukleolus itu ada pertukaran, ya. Jadi biasanya Hb plus O2 disebut juga dengan oksihemoglobin. Tapi pada pasien-pasien ini dia tidak bisa karena H-nya berkurang sehingga tidak dapat menarik oksigen dari atmosfer. Ya, hipoksia sel terjadi tergantung tingkat keparahan hipoksianya. Ya, apakah tadi sel dapat beradaptasi apakah tidak? Kalau sel tidak bisa beradaptasi, kondisi pertama akan timbul yang namanya jejas dulu. Selanjutnya kalau jejas itu tidak bisa ditangani juga, dia akan masuk dalam kondisi kematian sel. Ya, apakah hipoksia sama dengan iskemia? Tidak. Ya, hipoksia itu adalah tadi kekurangan oksigen dalam darah. Ya, kalau iskemia adalah terhentinya suplai darah dalam jaringan akibat gangguan aliran darah arteri, berkurangnya drainase merupakan penyebab terjadinya hipoksia. Paham ya? Jadi seperti itu kondisinya. Ya. Jadi diawali dulu dengan hipoksia, ya, yang biasanya termanifestasi kalau seandainya pada otot jantung dia akan mengalami nyeri, ya. Terus ketika tidak ditangani, dia akan mengalami namanya iskemia. Seperti itu. Ya, jelas ya sampai sini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Jelas. Yang selanjutnya adalah bahan kimia yang kedua. Perubahan pada fungsi sel atau osmosa terjadinya permeabilitas selaput, ya, permeabilitas selaput. Ya, permeabilitas selaput, di mana oksigen zat tak berbahaya atau glukosa atau garam jika konsentrasi berlebih, dia akan merusak juga keseimbangan osmotik sehingga mencederai kematian sel. O2 tekanan tinggi bersifat toksik, ya. Jadi oksigen itu ada kadarnya, makanya kenapa kita memberikannya misalnya 1 liter, 2 liter, 3 liter tergantung ya, tergantung kebutuhan pasien. Karena apa? Ketika oksigen berlebih pun dia akan menjadi racun, gitu ya. Seperti itu. Ya, racun melakukan kerusakan serius pada tingkat seluler dengan merubah permeabilitas membran, homeostatis osmotik atau keutuhan enzim kofaktor, sehingga mengakibatkan kematian organ. Ya, bahan berpotensi toksik di lingkungan seperti di polusi udara, atmosfer, insektisida, adanya gas karbon monoksida, asbes dan etanol. Ya, saya tertarik nih kalau bicara terkait masalah ada toksik di lingkungan. Nanti ada beberapa penyakit yang mengakibatkan penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Salah satunya adalah bagi teman-teman kita yang bekerja di proyek, ya, misalnya terpapar dengan asbestosis, ya. Makanya asbes itu, ya, kalau di rumah kalian ada yang pakai asbes? Tapnya? Ada nggak pakai asbes? Itu juga harus diteliti ya, berapa kadar asbestosisnya. Karena kalau asbestosisnya melebihi limit ambang batas tubuh, dia akan mengalami kondisi asbestosis yang akan menyerang bagian pernafasan. Ya, itu akan sulit banget diobatinya. Ya, coba nanti kalian cari terkait asbestosis itu apa ya. Selanjutnya yang ketiga adalah agen infeksius atau agen mikrobiologi. Ya. Seperti apa sih? Seperti virus, rickettsia, bakteri, ada fungal, ada protozoa, chlamydia, dan ini yang kemarin yang Ibu Siswani sampaikan yang helmin itu ya.
Ya, ada virus dan rickettsia merupakan parasit obligat intrasel yang hidupnya hanya di dalam sel hidup saja. Virus yang menyebabkan perubahan pada sel atau sitolisis dapat menyebabkan kematian sel. Onkogen merangsang replikasi sel berakibat tumor, dan juga kuman atau bakteri membebaskan eksotoksin dan endotoksin yang mampu mengakibatkan jejak sel, melepaskan enzim sehingga dapat merusak sel. Ya, fungi, protozoa, chlamydia pada cacing dapat menyebabkan kerusakan pada sel. Jadi ada beberapa penyakit bukan hanya karena zat kimia, tapi juga diakibatkan oleh beberapa biologis, misalnya tadi ya, rickettsia, virus dan sebagainya. Makanya ketika ada pokoknya segala macam dari benda asing yang masuk dalam tubuh itu akan merubah susunan atau susunan dari sel-sel tubuh kita, ya, baik itu nanti akan dibesarkan, akan diciutkan, itu tergantung mekanisme atau adaptasi sel tersebut, ya. Yang selanjutnya adalah bagian fisik, ya. Tadi ya jejas itu juga diakibatkan tadi akibat trauma tubuh, jeger, kesenggol, terpapar benda panas juga sama, itu akan mengakibatkan jejas. Ya, misalnya apa? Trauma mekanik ya, pergeseran organ sel intrasel, suhu rendah misalnya kalau seandainya kalian lagi berlibur ke daerah kutub gitu kan ya, kutub terus karena tubuh memiliki mekanisme kopi, si pembuluh darahnya akan dikonstriksikan ya agar apa? Dihemat panas-panasnya. Kalau seandainya dibesarkan kan akan terbuang panasnya, sedangkan tubuh kita masih membutuhkan itu. Faktor 3, suhu tinggi tadi membakar jaringan ya, yang tadi kita berjemur di pantai gitu kan ya. Terus juga ada perubahan-perubahan mendadak tekanan di atmosfer, misalnya gangguan pembekalan udara untuk sel-sel dan sebagainya. Ada radiasi gitu kan ya. Makanya kalian pernah punya teman yang kerja di bagian radiologi? Yang di ronsen? Enggak ya. Nah, itu kenapa? Ya, kalau kerja di ronsen itu tunjangannya sangat besar. Karena apa? Karena pekerjaannya mengandung resiko tinggi. Ya, radiasi, ketika radiasi terpapar, ya, itu akan merubah struktur sel. Ya, bisa dia ada percepatan pertumbuhan sel atau perlambatan sel atau penambahan sel. Ya, misalnya jadi infertil misalnya. Ya, makanya pada pekerja-pekerja yang terpapar radiologis biasanya selalu ada tunjangan radiologi, misalnya tunjangan kemandulan gitu, karena takutnya mandul nanti kalau seandainya kena radis terus. Ya, seperti itu. Ini juga yang kelima ada reaksi imunologi, ya, di mana reaksi imun sering dikenal sebagai penyebab kerusakan dan penyakit pada sel. Antigen penyulut dapat eksogen maupun endogen. Antigen, endogen, misal antigen sel menyebabkan penyakit autoimun, misalnya seperti penyakit SLE atau lupus erythematosus, gitu kan ya. Walaupun sistem imun melindungi tubuh dalam melawan benda asing, reaksi imun yang disengaja tidak disengaja dapat menyebabkan sel jaringan, ya. Contohnya apa? Reaksi anafilaksis terhadap protein asing atau suatu obat. Ya, misalnya ada pasien-pasien mengalami yang Stephen Johnson, gitu kan ya. Misalnya di skin test obatnya, ternyata alergi. Alerginya itu apa? Melakukan pembengkakan dalam tubuh pasien. Ya, untuk apa? Untuk bisa diadaptasi, gitu seperti itu. Yang selanjutnya adalah penyebab sel ada gangguan genetik, ya, ada penuaan, gitu kan ya. Ini jenis sel, ya. Ada jenis sel sifatnya subletal dan letal. Ini dibaca saja. Sudah habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan untuk jejak sel? Cukup? Cukup?
Kalau cukup, terima kasih. Sebentar, saya lihat dulu ya. Berarti nanti ini masuk materi UTS ya, karena ketemu saya lagi nanti pada saat beres UTS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan? Jelas? Kalau saya lihat Jelas, Pak. Kalau saya lihat di RPS ada penugasan ya buat kalian. Oke, penugasannya adalah ini per kelompok aja ya. Ini ada A1, A2, A3 berarti ya. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Silakan kalian bentuk kelompok aja. A1 berapa orang? A1 berapa orang? Izin menjawab Bapak, A1 kayaknya 40. 46, Pak. 10, oke. A2? A2 40. 49, Pak. 29. A3? 56 orang, Pak. Oke. Kalian suka banyak atau suka sedikit diskusinya? Banyak. Banyak, Pak. Banyak. Satu kelompok 8 cukup ya? Cukup, Pak. Jadi silakan A1, A2, A3 dibagi 8 kelompok dibagi 8 orang per kelompoknya dapat berapa orang silakan. Terus yang dibahasnya adalah proses terjadinya sel ya. Jadi kan sel tadi ada beberapa macam ya. Ada yang tadi adaptasi gitu kan ya, yang hiperplasia ya, yang ada yang atrofi, ada yang apalagi tadi hiperplasia, atrofi, hipertrofi. Nah, itu contohnya penyakit apa saja yang mengalami perubahan-perubahan sel. Tadi misalnya, adanya perubahan sel pada mamai, berarti itu sifatnya apa? Perubahan sel, apakah hipertrofi, apakah apa? Ya, jadi silakan kalian cari dengan kelompoknya masing-masing penyakit yang mengalami perubahan-perubahan sel. Ya, begitu ya. Misalnya tadi di penyakit MCI, itu akibat apa? Akibat kekurangan oksigen dalam otot jantung, gitu. Nah, sehingga sel mengalami kekurangan nutrisi dan oksigen sehingga mengakibatkan namanya iskemik, gitu. Begitu ya, paham ya? Dibikin 8 saja. Silakan kalian nanti menggunakan buku referensinya, buku patofisiologi, ya biar kalian bisa mendapat informasi yang lebih banyak lagi. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Jelas? Jadi nanti ujiannya sampai materi ini ya, dan tugasnya dikumpulkan setelah Lebaran. Ya, cukup ya setelah Lebaran. Apa mau tanggal next week? Setelah Lebaran, Pak. Lebaran, Pak. Nggak apa-apa setelah Lebaran, biar nanti terganggu lagi liburan Lebarannya. Apa mau sebelum Lebaran? Sesudah Lebaran saja, Pak. Sudah ya, jadi nggak telat berarti ya, berarti di hari pertama masuk ya, karena dosen sama mahasiswa beda liburnya, banyakkan mahasiswa yang liburnya. Jadi kami masuk tanggal 27 April, ya, 27 April. Jadi dikumpulkannya tanggal 27 April ya, setelah Lebaran ya, setelah Lebaran 1 minggu itu. Ya, jadi tugasnya silakan sekarang dibagi 8 kelompok, ya. Ini masih ada waktu nih, masih ada waktu. Saya buatkan dulu breakout room-nya. Berarti kalau dibikin kelas A1 berarti ada berapa kelompok?
6. 6, oke. 6A1 saya buatkan 6 dulu ya. Mana sih cara bikin breakout room itu? Oh, nggak bisa ya. Ini nggak bisa bikin breakout room ya? Iya, ini kok nggak bisa bikin breakout room ya? Harusnya bisa ini bikin breakout room. Bapak kelompoknya bisa milih sendiri aja nggak Pak? Boleh kalau milih sendiri. Iya, saya milih sendiri aja ya Pak. Kasih Pak. Oke, boleh. Silahkan, kalau emang mau pilih sendiri silahkan. Ya. Tapi saya minta hari ini sudah ada nama-nama kelompoknya. Ya. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Bapak, maaf izin bertanya. Pengerjaannya di Word atau bagaimana ya, Pak? Bagaimana pengerjaannya dibuat rapi aja, di typing. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anak bimbingan saya nggak, PA saya? Ada Pak. Ada, Pak. Kalau ada, Pak. saya standby di sini. Yang lainnya boleh keluar dulu ya. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Masuk, Pak. Kembali, Pak.